unggul adalah Acong ya. Nggak mungkin Sangit Kori unggul, nggak mungkin itu, saya jamin ya. Lalu serangannya yang pertama, Kori, lu ngina-ngina gua nggak pernah mondok, ilmu lu setinggi langit, meme mati ketemu apa, segala macem lu tanyain, lu sholat aja kagak, gitu kan yang pertama tuh. Terus yang kedua, Kori, lu jangan bicara nasab. Ini gue buka nih data lu dari Tuban, ternyata lu ya kurang ajar. Dangco. Lo kok malah madein Tuban ya? Sangar menang. Kan nggak bakalan menang dia lawan gua. Acong versus Sangit Kori pasti yang unggul tuh Acong. Ya, saya kirim ya. Saya juga Yai Halim yang tadi itu dari Tuban. Ya. Ya, Gus Salim. Dibagilah sama kami yang itu. Dibagi sama kami. Nanti kami kasih manuskrip, mau nggak? Udah dapet lo manuskrip. Nah, dari manuskrip Sangit Kori. Nanti kita kirim balik gantian. Kita kirim ke sampean gantian. 107 halaman loh. Banyak. Om King Kong duwe paling pertama wong dibagi ning alkemi kok. Nih. Mau ini enggak? Tentang apa itu? Manuskripnya ini kalkulasi Kori. Manuskripnya Kori. Amin. Terima kasih Om Edi doanya. Mana? Jadi gini ya teman-teman ya, sebenarnya yang paling jahanam itu Kori. Kenapa aku bilang seperti itu? Iya, yang paling jahanam itu Kori sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia berani mencangkokkan dirinya bernisbat ke Al-Qusasi. Sementara beliau Ahmad Al-Qusasi itu dari literasi kitab-kitab tua itu ada ketersambungan nasab yang sorih. Ahmad Al-Qusasi itu bin Muhammad bin Hasan bin Yusuf bin Muhammad bin Alauddin Ali bin Ahmad bin Yunus Abdun Nabi bin Yasin Al-Badri bin Badar bin Muhammad bin Yusuf bin Badar bin Yakub bin Ali bin Zaid bin Muhammad bin Salim bin Mudfar bin Hasan bin Ali Al-Akbar bin Zaid bin Zainul Abidin Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara genetika bisa dipastikan genetikanya J1. Sekali lagi genetikanya J1. Lalu si Teuku Oktiva alias Kori Ompong hasil dari tes DNA-nya haplonya LM20. Wow, ini sama saja kurang ajar saudara si Kori itu. Berarti kena sabdanya Rasulullah ya? Iya. Man intasaba ila ghairi abi fa huwa ya'lamu annahu ghairi abi fal jannatu alaihi haramun. Jahannam. Coba Ustadz Abi Mujalis dicek itu kira-kira Kori itu nyangkoknya di bagian mana tuh dari data yang saya beri? Dari Burhanuddin. Coba disebut dulu Kori bin Abdurrahman. Kalau baca dari Korinya panjang ya. Sebentar saya baca. Ini manuskrip. Saya bacakan saya bacakan. Bentar Gus, coba nanya sama dibacakan. Yai Mujalis. Itu nyangkoknya daunnya kah atau batangnya dicangkok? Ya, ini sebelum dibaca izin bertanya dulu sebelum dibaca. Yai TikTok tadi
siapa yang penjual barang-barang second, Al Khosasih ya. Ya. Al-Qusasi. Berarti sama ya, yang zuriat Nabi yang asli itu sama dengan Wali Songo, nggak ada yang petentang-petenteng. Kami ini hai orang Jawa adalah zuriat Nabi. Pokoknya siar aja, nggak perlu kedebar-kedembor. Lanjut ya Halid. Yuk, dicek Ustaz Abi. Yang pertama dari Oktiva ya. Oktiva bin Abdurrahman bin Husain bin Huda Qori bin Khalifah bin Muhammad Harun bin Haji Syekh bin Jamal. Izin, diulang lagi. Ya, siap. Monggo, siap. diulang dari awal. Oke, yang pertama Oktiva Ya. bin Abdurrahman alias Rahman Bocor bin Husain bin Huda Qori bin Khalifah bin Muhammad Harun Ya. bin Haji Syekh bin Jamal Abdul Jamal, ini maksudnya bin Abdus Salam Ya. bin Burhanuddin. Nah, di sini Burhanuddin. 10. Abdul Jamal bin Burhanuddin. Bukan, Abdul Jamal bin Abdus Salam bin Burhanuddin. Salam bin Burhanuddin. 10 generasi. Kemudian Burhanuddin bin Ahmad. Yang sudah benar yang mana? Oke. Yang bermasalah yang mana? Jadi seringkali Kalau untuk bermasalah sudah dapat toh Yai Wali TikTok. Putra putrinya Ahmad Al-Qusasi sudah dapat. Belum, masih dicari ini. Insya Allah kalau nggak salah data yang saya dapat putra putrinya itu yang pertama adalah Wahbah, terus Husain, dan Muhammad. Dan putra putrinya itu. Yang Muhammad Terus ini yang- Al-Muhaddis. yang mencangkok siapa ini? Nama siapa? Burhanuddin. Burhanuddinnya ya? Kalau Burhanuddin. dari Burhanuddin, Nggak ada ya nama di situ ya, di manuskrip ya, Burhanuddin. kalau di manuskrip ada, tapi di kitabnya yang menerangkan silsilahnya profil dari Ahmad Al-Qusasi tidak pernah punya keturunan yang namanya Burhanuddin. Gitu loh maksudnya. Oke, siap. Artinya Yang manuskripnya seringkali manuskrip diucapkan catatan. oleh Betul ya. Gini Ustaz, seringkali si Qori itu ketika membahas tentang data dia menyuruh kami untuk menyembunyikan 3 nama di urutan keberapa begitu. Dia mengatakan takut dicangkok orang begitu. Tapi karena saya dulu itu sangat takdim ya sama si Om Bob itu, saya oke aja apa yang dia sampaikan, oke lah, saya yakini, saya percaya. Takdim saudare. Tapi saudare. di dalam hati kecil saya itu ya bertanya, ngapain? Kalau orang itu benar ya sudah, tunjukkan aja. Kalau orang mau nyangkok, cangkok aja. Kan begitu. Tapi ternyata sekarang Ya. sudah ketahuan bahwasanya Burhanuddin tidak masyhur ya. Entah itu istri yang keberapa atau bagaimana ceritanya bisa Ahmad Qusasi punya anak Burhanuddin. Lah itu Cukup apa ya? sebentar itu yang dipegang atau yang dibaca Gus Halim. Burhanuddin binnya siapa itu?
bin Ahmad. Bin Ahmad Al-Kusasi. Insya Allah. Coba nanti yang Ahmad Al-Kusasinya coba Gus Salim coba sama enggak dengan data yang saya punya. Ahmad Al-Kusasi nanti bentar. Tadi yang seperti yang saya baca, bentar. Ahmad Al-Kusasi lalu bin Abi, apa ini tulisannya Ustadz? Saya nggak kelihatan ini. Jenengan sudah saya kirimi loh. ya maksudnya ini kita cocokkan dengan data yang aku punya ambil dari web tertentu. Kalau di sini Oke. Ahmad Al-Kusasinya itu binnya Muhammad. Muhammad binnya Hasan. Terus. Hasannya bin Yusuf. Oh, sudah nggak masuk ini. Coba saya lanjutin ini. Itu. Mungkin halaman Yang di sebalik. saya ya, yang di manuskrip saya baca ya. Coba yang mulai Di sini dari begini Ahmad Kusasi, ya Mujalis. Dari Burhanuddin, Ini, saya ini, baca. Ustaz. Burhanuddin Oke, Burhanuddin. bin Muhammad bin Ibrahim, ya. Panjang ya. Nggak Bin apa-apa. Ibrahim bin siapa ini? Bin Syihabuddin Oke. Al-Mulaqab Yunus bin Yunus. Abdun Nabi Oh. bin Imam Ahmad Ad-Dajjali Al-Husaini Al-Qudusi As-Sahir bil Kusasi gitu ya. Oke. Terus? Oh, Al-Kusasinya toh? Iya, ke atasnya lalu binnya siapa lagi? Iya. Oh, ini Ustadz, Bil ketemu Ustadz. Ahmad Kusasi bin Muhammad bin Yunus bin Ahmad Ad-Dajjani bin Ali bin Muhammad. Nah, yang saya bahas tadi kan baliknya ini. Ya, yang ini punyanya Qori itu ini loh. Jadi Burhanuddin itu bin Ahmad gak ada gelar dia di sini. Coba jenengan buka aja dah di WA. Udah saya kirim supaya jelas. WA jenengan dibuka. Terus jenengan lihat sendiri Burhanuddin kan yang dipermasalahkan ini. Chip sedikit, host. Si Sangit Korik itu yang dia pakai aktif kan akunnya bernama Sayyid Tengku Kori. Nah itu gua undang, termasuk juga Raden Bagus Merongosi sama tesenannya Korik, Inyong Pemalang. Gue bilang gini, Sangit Korik, berani nggak lo kesini? Nasab lu ternyata beli dari Tuban, dangcu. Mantap Bu Mansong. Sambut dibuka. Gak bakalan berani dia datang, paling nonton dari balik pagar. Kalau di data yang saya punya, Ahmad Al-Kusasi itu ke Rasulullah itu generasi ke-26. 26. Lalu Al-Kusasi Beliau kelahirannya kalau nggak salah 1110 ya. Betul ya. 1110. Kelahirannya 12 Rabiul Awal tahun 991 Hijri atau 5 April. Oh, kelahirannya ya. 5 April Ustaz Abi. 1583 Masehi. Ustaz Abi, tadi anaknya Syekh Ahmad Kusasi siapa aja? Yang saya temukan itu adalah Wahbah, Muhammad, dan Husain.
Di sini Wahbahnya tertera perempuan. namanya anaknya di sini Ali. Coba Nggak ada di dibuka. manuskrip. Ya, coba dibuka di sini ya. Ini kan urutannya Qori ini. Coba diperbesar, host. Oke. Kita perbesar, langsung perbesar aja lah. Ya. Oke, ini kan kok ini Qori ini. Ini Ayo Qori. tinggal besar Ini ke aja mas atas. biar jelas. Ya, tak besarin paling besar lah. Oke. Iya, di paling besar itu loh. Temanya dipinggirkan dulu. Ya. Oke. Temanya dipinggirkan. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Tadi anaknya Syekh Ahmad Al-Qusasi itu kan ada 3. Wahbah, Muhammad, dan Husain. Iya, Ustadz Abi Mujalis. Iya. Ya, oke, kita cek ya. Di sini Ahmad Qusasi itu ada di sebelah sini, teman-teman. Di baliknya, nih. Ini kan Ahmad Qusasi di sebelah sini. Ya, kita balik lagi ke halamannya yang ini. Nah, di sini. Ini tertulis nama Ali. Kenapa saya dulu itu disuruh menutupi bagian sini? Kenapa saya disuruh menutupi bagian sini? Ketahuan lu. Dan sekarang terjawab, saudara. Di bulan Ramadan. Yang suruh tutupi namanya Ali ya. Pokoknya 3 bagian sini, 3 nama di atas itu tolong jangan ditunjukkan ke siapapun. Dia bilang begitu, Ustaz. Ternyata alasannya gimana, Yai Halim? Ya, Ya, alasannya takut karena dicangkok cangkokan orang tadi. begitu. Dia alasannya kepada saya begitu, tutup supaya tidak dicangkok Jadi orang. begini. Ternyata dia sendiri mencangkok begitu loh. Nah, lengkapnya begini Kang Acong. Takut dicangkok orang karena itu sudah cangkokan gitu loh. Nah, Oke, siap. Jadi saya pikir supaya jangan orang tahu bahwa dia mencangkok. Itu alasannya, tutupin ya, jangan dikasih tahu orang bahwa saya mencangkok. Kan begitu kalau diterusin. Nah, that's right. Kenapa kenapa Yai Halim ada yang kosong di dan bawah? heran saya itu, kenapa Allah menggerakkan hati saya, pikiran saya, tubuh saya untuk merekam ini. Dan seluruh orang di dunia mungkin salah satunya saya yang merekam catatan ini. Apa ini namanya, ini apa ini? Paspor nasab. Ya. Paspor nasab. Dan Surat saya nikah, surat merekam nikah. ini waktu di Malang ya. Waktu ketemu dia tuh. Tapi waktu makan di rumahnya Abi Mujalis, Makan mie. oh enggak. Yang katanya Makan sampean mie sama tempokan itu ya Gus. jenengan tak Gus? Enggak, makan mie sama telur ceplok. Iya, yang sampean pas satu kamar itu ya. Ya. Udah jangan diungkit-ungkit lah kenangan manis ini. Monggo dilanjut Dar. pembahasannya. Modar lawan gue tambah 1 senjata lagi. Korik udah lo beli di Tuban, pakai pesen-pesen lagi di bagian atas kiri, pojok kiri sebelah atas, ngikutin gaya Ustadz Abdul Adi Hidayat. Jangan dibilangin orang ternyata lu nyangkok ya, jangcuk. Harus belajar ngomong. Belajar miso itu harus ada sanatnya loh, Bang Acong. Nah, saya kalau pakai sanat di band sama TikTok, jadi harus ngomongnya dangcuk.
Sudah tahu ya bapaknya Kori ya? Oh. Ini tuh, gue selalu nanya siapa itu yang baju hijau, belum pernah ada yang jawab. Ternyata ini yang nyuri lembu ya, pencuri lembu. Itu katanya Diansah itu. Dapet ya. Dapat aja lagi ya Halim. Mang Jerman jangan salah. Gus Halim itu dulu sama Kori itu bangun tidur, mau makan, habis makan teleponan nggak berhenti tuh. Gimana? Jangan khawatir dibully gitu ya Halim. Gue dibulinya mau wali TikTok apa? Itu loh Acong, dia itu muridnya Korik. Acong gayanya padahal dia muridnya Korik. Katanya begitu, jangan khawatir, kita senasib. Ingat gak lo ketika debat? Gua nggak enak nih, nggak jadi. Gak apa-apa. Gue sih kuat mental. Allah. Itu ada yang request minta diputar lagi tuh, Kang Ingkong. Boleh nggak satu rangkaian yang utuh ya Halim? Tapi izinkan 3 detik saya buka rekam kamera dulu, rekam layar. Mohon dijabarkan dari buka awal sampai akhir, tapi inti-intinya karena tadi saya nggak ngerekam. Mohon perkenannya. Waduh, nggak bisa Bang Acong. Mohon maaf ya, saya tolak. Oh oke, nggak apa-apa. Telat saya tadi ngerekamnya. Mudah-mudahan hostnya ngerekam. Ya memang harus ditolak. Bagaimana mungkin menyampaikan data penting wong gipnya aja baru 117 ya, minimal 500 gipnya kan. Oh kode-kode itu Sultan Beng. Tolong Sultan Beng. Nah, Sultannya saya ingin golek gip. Masya Allah. Ini kenapa Saya udah habis sedikitnya dari Tarim? Emang Tarim punya? Tarim terkenalnya kan madu. Semenjak Kori Di sana kan subur toh. Masya Allah, Bos Beng. Wah. Ayo kita Lagi Bos Beng. Terus tenan deh. Ayo kita rekam. Aku udah siap ngerekam. Sebagai pembuka, karena gipnya sudah 617, maka tidak ada alasan bagi Gus Halim untuk matur nuwun Sultan Beng. Yuk ulang lagi kita rekam. Terkait paspor nasabnya Teguh Oktiva, silakan sebagai kata pembuka Acong, silakan durasi setengah menit atau 1 menit, lalu lanjut Gus Halim. Poinnya adalah menakar kesahihan nasab Kori yang mengaku sebagai marga Al-Qusasi. Silakan Mas Acong. Baik, tuan-tuan guru, para miyarsa ingkang minulya, kita akan melihat data Sebutkan dari Bang Kori. Beng dulu sponsornya. Oh ya, terima kasih kepada Sultan Beng karena telah mensponsori sehingga kita dapat mengambil ilmu dari data yang benar. Ini bukanlah membuka aib seseorang, tetapi kita sedang memvalidasi pengakuan Korik yang beliau di tes DNA berhaplogrup L, tetapi dia bertahan bahwa dia punya nasabnya. Nah, nasabnya ini bukan kita bongkar karena memang sudah masuk ke dalam domain publik, ranah publik. Untuk itu tujuan ini adalah semata untuk edukasi dan mencari bukti untuk kita kaji apakah tervalidasi nasabnya yang fakta dia dapati dari Tuban. Silahkan Yai Halim, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menunjukkan data-data tersebut, di sini saya mengutip kalam-kalamnya ulama, yang mana kita harus memiliki kecemburuan. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratan fi hadzal nasab syarif wa dhabta hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Yang kurang lebih maknanya, seyogyanya setiap orang memiliki kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi dan mendobit atau memeriksa. Jadi saya memiliki argumentasi untuk menunjukkan datanya si Qori yang mengaku-ngaku cucunya Nabi. Saya lanjutkan, agar tidak bernasab kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenar-benarnya. Baik, saya lanjutkan. Mohon diamati ya. Di sini saya memeriksa sesuai dengan kalamnya ulama ya. Saya memeriksa orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi namun haplogrupnya L. Nah, setelah kita teliti Itu mohon yang ada suara darusnya di mute, yang ada suara darus siapa itu? Dia menisbatkan dirinya ke keluarga Al-Qusasi, yang mana keluarga Al-Qusasi di bagian sini ya teman-teman, saya tunjukkan. Sebentar, sabar. Oke. Syekh Ahmad Al-Qusasi posisinya ada di sini ya. Ahmad Al-Qusasi bin Muhammad bin Yunus bin Ahmad Ad-Dajjan. Artinya ini geser ke sebelah sebelumnya halaman ini. Oke, kita lihat. Kita tahu bahwasannya Syekh Ahmad Al-Qusasi memiliki anak sesuai dengan catatan yang dimiliki Ustadz Abi Mujallis. Syekh Ahmad Al-Qusasi memiliki anak yang pertama Wahbah, kemudian Muhammad, yang ketiga Husain. Benar begitu Ustadz Abi Mujallis? Betul. Mohon dijawab. Oke. Nah, namun di sini ada anak bernama Ali. Ya, sudah jelas ya. Dulu ketika saya melihat data ini dari Qori langsung, dia berpesan kepada saya untuk menutupi 3 nama di bagian atas ini. Kemudian saya bertanya kenapa? Untuk supaya tidak dicangkok orang. Ternyata alhasil sekarang ketahuan bahwasanya dia sendiri yang mencangkok nasabnya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ketahuan lo. Qori Jahanam. Memanipulasi data, mencangkok daripada silsilah marga Al-Qusasi Jahanam lo. Baik, terima kasih atas pemberitahuannya. Sekali lagi kita di atas ini adalah dalam ranah akademis. Ketika seseorang mengaku-ngaku zuriat Nabi, maka wajib membuktikannya. Setelah Sangit Qori memberikan bukti, lalu kita uji. Ternyata gagal dalam ujiannya, apalagi bukan dari Nakobah Internasional, bahkan tidak dari RA. Ini membuktikan karena memang didapatinya dari Tuban, jauh-jauh dari Aceh, mengungsi ke Pulau Jawa, lari ke Tuban hanya untuk memperoleh gelar abal-abal tersebut. Jadi pada intinya ini untuk pendidikan, pengujian, lalu kita validasi. Ternyata boncos di tes DNA, haplogrupnya L, dan juga boncos di nasab tadi, paspor nasab. Bahkan berpesan yang 3 di pojok kiri atas jangan disebarkan, jangan dikasih tahu orang. Ternyata itu adalah hasil cangkokan. Rupa-rupanya dia tidak mau ada orang lain ikut-ikutan menjadi petani cangkok nasab. Demikian para miyarsa ingkang minulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu saya ulang ya, bahwa
Ahmad Al-Qusasi yang notaben keturunan asli daripada Imam Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putranya hanya 3. Ingat, putranya hanya 3, satu Wahbah, yang kedua Muhammad, yang ketiga adalah Husain. Wahbah, Muhammad, dan Husain. Namun di paspor nasab Qori ditulis di situ Ahmad Qusasi punya anak Ali. Ali inilah yang sangat patut diduga dicangkok oleh Qori sebagai putra Imam Ahmad Al-Qusasi, sebagaimana pencakokan Habib Baklawi terhadap Ubaid yang dicangkok menjadi putra Ahmad bin Isa. Sementara Ahmad bin Isa wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min thalathati banin. Ahmad bin Isa atau Ahmad al-Abah itu putranya hanya 3. Yang pertama Ali, kemudian yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain, lalu menjadi ada Ubaid. Ini sama halnya dengan Qori, di mana Ahmad Al-Qusasi putranya cuma 3, Wahbah, Muhammad, dan Husain, lalu muncul nama Ali. Hai Qori, jahanam lo, jahanam. Untuk Ustadz Abi Mujalis, datanya mengenai anaknya Syekh Ahmad Al-Qusasi itu tolong ditambahkan, dicari referensinya lagi untuk memperkuat bahwasanya memang tidak hanya satu kitab, bahwasanya Syekh Ahmad Al-Qusasi memiliki anak hanya 3. Demikian.